Oke teman-teman, selamat datang semuanya. Selamat datang di This is the Real Live Trade Trading bareng episode 48. Pertama-tama saya mau ucapkan kepada teman-teman yang merayakan Idul Fitri, ya mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk trading forex dan belum punya broker, teman-teman bisa cek OctaFX, linknya ada di bawah. Kalian tinggal daftar menggunakan link tersebut dan kemudian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Oke. Dan live trade ini akan dibagi dua, yaitu tentang Q&A dan juga yang kedua tentang live trade-nya tentunya ya. Jadi kita akan berbicara market nanti kira-kira jam 7.25 ya. Jadi 25 menit pertama saya gunakan untuk Q&A. So teman-teman yang punya pertanyaan seputar forex langsung ditanyakan aja, oke? Saya akan sambil menyapa teman-teman ya, sambil tunggu pertanyaannya. Selalu hadir. Siap hadir. Halo semuanya. Sekarang minimal deposit di OctaFX 400.000. Iya, betul. Malam Bang, selalu setia dengan live trade Bang Daryl. Terima kasih Bro Dimas. Caranya cut and reverse jika market seperti apa Bang? Kalau misalnya marketnya itu berada di area key level ya. Jadi structure itu bisa ya, key level bisa, atau di chart pattern ya. Jadi ketika harga berbentuk suatu chart pattern tetapi patternnya gagal, itu bisa di reverse sebenarnya. Nganjuk hadir Bang. Halo Bro Agung. Bang, XAU ada berita apa sih minggu ini kok grafiknya nggak jelas? Kalau gold itu memang volatility-nya tinggi ya. Jadi market itu nggak bisa kita berharap bahwa dia akan trending terus ya, akan condong ke suatu arah tertentu. Justru 75% market itu adalah sideways teman-teman ya. Jadi seperti itu. Malam Bang, mau nanya kalau NFP itu apa? NFP itu adalah non-farm payroll ya. Jadi itu satu news yang impactnya besar terhadap per US dollar teman-teman. Jadi itu seperti itu. Karawang hadir. Halo Bro Ichi. Lombok hadir. Bang coba gold. Nanti kita bahas ya, pasti gold kita bahas. Shiba Inu dilirik nggak Bang? Enggak ya, Shiba Inu saya nggak lirik. Bekasi hadir. John Lot. Bang tolong kasih contoh Fibonacci dong di live. Oke, nanti kita contohin ya. Bang ada rekomendasi robot trading buat OctaFX gak? Kalau robot sih saya nggak ada rekomendasi. Paling kalau robot itu yang kalian bikin sendiri sih sebenarnya yang paling bagus ya. Yang paling bagus tuh robot adalah robot yang kalian bikin sendiri ya. Kalau beli itu kalian harus mengerti apa yang kalian beli gitu. Chart pattern yang disukai apa Bang? Saya sukanya reversal pattern. Reversalnya itu ada head and shoulder ya, dan juga double top double bottom. Itu yang paling saya suka. Kalau yang continuationnya saya suka pennant dan juga rectangle sebenarnya. Dan juga broadening wedge itu juga saya suka. Bang tolong USD Jepangnya itu bentuk flag gak ya Bang? Time frame berapa? Boleh ditulis time frame-nya. Selamat malam Bang. Selamat lebaran. Minal aidin juga. Bang mau tanya, kapan kita tahu berakhirnya tren dari positif divergent dan negatif divergent? Terima kasih. Sesimpel dari trend line aja ya. Trend line-nya kita lihat udah patah apa belum. Itu gejala pertama untuk ganti tren sih sebenarnya. Bang ada grup Telegram. Saya nggak ada grup Telegram. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang ngatasnamain saya di Telegram ya, itu harap hati-hati karena saya nggak pernah punya
Telegram. Sekarang di Telegram tuh lagi banyak penipuan-penipuan. Jadi kalau misalnya disuruh transfer jangan. Manado hadir. Halo Bro Rian. Bang Deril dari Pontianak hadir. Halo Bro Bujang. Untuk EU TFH1 membentuk diamond pattern nggak ya? Kalau seperti itu terima kasih. Nanti kita lihat ya. EU H1 EU H1 diamond pattern. Iya, betul ya, diamond pattern yang sudah patah. Ini diamond pattern tapi sudah break diamondnya ya. Sudah break ke atas. Bang trading crypto di hari Sabtu Minggu pakai aplikasi apa? Okta nggak bisa bang. Saya pakai exchanger ya. Exchanger tuh ada macam-macam ya. Ada Indodax, ada toko kripto, ada Binance dan lain-lain. Bang nanti ada news USD core retail sales, impactnya gede nggak? Core retail sales tuh kayaknya lumayan deh. Iya, core retail sales tuh impactnya lumayan ya. Nanti bisa dilihat efeknya. Tapi nggak segede NFP yang pasti ya. Bang, menurut abang institutional trading gimana bang? Institutional trading itu adalah motor ya teman-teman, motor penggerak dari harga. Itu adalah sesuatu yang bagus. Dan kebanyakan mereka menggunakan algoritma trading. Jadi dia tradingnya sudah otomasi teman-teman semuanya. Dan kita nggak boleh sebel sih sebenarnya sih, itu jadikan teman ya. Karena institutional trading itu adalah yang menggerakkan market teman-teman. Secara nggak langsung dia yang ngasih kita uang sebenarnya. Nanya bang, bagaimana cara untuk menghindari cut loss? Sebentar. Bang Batam hadir, mau nanya SND paling pas diterapkan di TF berapa bang? Di time frame entry bisa sih. Tergantung time frame entry-nya di berapa ya. Bagaimana cara untuk menghindari cut loss dari false signal? Menghindari cut loss dari false signal. Maksudnya gimana tuh menghindari cut loss? Cut loss itu kan memang dibuat sebenarnya untuk pengaman ya. Kalau misalnya nggak bisa dihindarin sih cut loss kalau misalnya seperti itu. Kalau misalnya dari false break mungkin ya, itu lihat ininya sih, lihat apa namanya, supply and demand-nya aja. Karena SND itu yang paling penting kalau misalnya kita mau lihat suatu harga itu bakal berhenti apa enggak. Bang bikin video analisa kripto dong, khusus BNB, Ethereum dan Doge. Nanti saya bikin hari Kamis ya, besok. Bang XAU time frame M30 itu bullish rectangle kah? Kita lihat ya. XAU M30. Bukan ya, ini bukan bullish rectangle ya, di M30 ini kecil ini. Kalau ngomongnya kecil bukan. Bang pakai moving average berapa itu? Saya pakai exponential moving average 21 dan juga 90. Fungsi hedging gimana bang? Hedging itu untuk lock posisi. Jadi gunanya itu kalau misalnya kita posisi kita berlawanan arah dari apa yang kita analisa gitu ya, kita bisa hedging dulu. Tapi itu sebenarnya kalau saya pribadi saya mendingan cut loss ya. Hedging itu kalau misalnya kita salah posisi terus, nanti malahan marginnya akan habis dan juga akan cepat kegerus juga tuh equity kayak gitu. Selamat malam, salam dari Jogja. Halo Bro Tommy. Stochastic divergence efektif nggak ya kalau misalnya digunakan di time frame kecil atau scalpingan?
Kalau time frame-nya kecil sekali seperti M1 ya itu saya rasa nggak efektif. Kalau bisa dipakai di M5 atau M15 masih bisa gitu ya. GU menurut abang gimana? Nanti kita cek ya GU. Aussie Jepang H4 M3 entry M30 mau turun. Nggak, saya OP sell. Nanti kita cek ya. Bang Daryl main futures crypto nggak bang? Apakah sama seperti forex? Iya saya di Okta ini aja ya. Kalau futuresnya tuh di Okta aja, saya sih nggak di yang lain ya. Sama persis seperti forex sistem tradingnya ya. Kalau menurut Bang Daryl probabilitas tren berbalik arah dilihat dari candle close di atas 23,6 Fibonacci dan stokastik di bawah 80 atau 20 seberapa besar? Saran saya jangan pakai 23,6 ya. Fibonacci-nya tuh startnya dari 38,2 aja, bro. Kalau menggunakan Fibo dan stokastik itu cukup oke sebenarnya. Ini sekalian live trade kan bang? Iya, nanti jam setengah 8 kurang 5 live trade-nya. Kita baru cek market ya. Kak ada penjelasan lengkap tentang leverage untuk pemula bagusnya berapa? Belum ada sih, cuman intinya kalau buat modal kecil leverage paling tingginya itu 1/500 ya. Jangan lebih dari itu sebenarnya. OctaFX bermasalah ya? Nggak ada masalah sih selama ini. Kalau saya sih nggak ada masalah ya. Bang, aku pernah lihat story abang tentang koin SafeMoon dan lain-lain itu belinya pakai aplikasi apa bang? Kalau SafeMoon saya belinya pakai PancakeSwap ya. Ada namanya PancakeSwap, itu bisa dibuka dari beberapa wallet tertentu seperti MetaMask, terus kemudian Trust Wallet bisa dibeli dari situ. Cuman teman-teman ya, semua koin yang ada di PancakeSwap itu resikonya sangat besar ya. Jadi saya nggak saranin, saya nggak rekomenin. Kalau misalnya kalian mau beli koin-koin micin ya, bilangnya koin-koin micin, itu harus tahu resikonya teman-teman ya. Seperti itu. Bang Daryl, cara cek news forex dari mana ya bang? Bisa di forexfactory.com. Forexfactory.com. Bang, saya masih bingung entry yang baik itu gimana. Pertama harus tahu tentang analisa jangka panjang. Maksud saya bikin analisa dari roadmapnya. Itu biasanya menggunakan time frame yang besar. Kalau di forex itu bisa start dari H4 ya. Kemudian untuk entry-nya kita cari momentumnya tuh di M30 gitu loh. Jadi di M30 itu di time frame M30 kita cari momentum. Jadi kita udah nggak cari arah lagi sebenarnya. Gitu. SL karya entry agar BEP menurut Abang Daryl gimana? Itu bagus kalau misalnya floating profitnya sudah 1/1 dengan stop loss. Analisa salah terus nggak pernah bener gimana bang? Pelan-pelan ya belajarnya. Memang harus pelan-pelan sih. Jadi kalau misalnya apa sih analisa salah terus, proses itu ya. Jadi udah pastiin dulu belajarnya bener apa enggak tekniknya gitu. Yang kedua ya kalau misalnya bener dilihat lagi progresnya gimana. Yang penting ada progres apa enggak. Jangan sampai nggak ada progres. Bang, please dijawab cara mengetahui market suatu broker nggak dimain-mainin gimana bang? Tinggal lihat aja chartnya disamain sama chart yang yang data server terpercaya seperti FXCM gitu ya. FXCM itu bisa jadi di TradingView, kalian bisa bandingin aja di MT4 sama di TradingView kayak gimana gitu. Mau nanya, kalau di suatu area
unfilled order, ada SND, SNR. Apa penting sebagai trader untuk tahu area yang nyebabin pantulan atau disebut confluence, Pak? Kalau 3 area tersebut jadi satu, itu bagus. Jadinya tuh confluence, Pak, bener gitu. Sebenarnya cuman dari ketiga itu kita harus make sure dulu yang paling impactful yang mana. Biasanya sih unfilled order itu ordernya udah bener sih. Unfilled order, SND dan SNR itu dari yang paling penting dan yang paling yang less pentingnya gitu loh. Bang, kalau backtest minimal berapa kali? 50 kali trade. Bang, cara add simbol yang tidak disediakan broker. Add simbol yang tidak disediakan broker. Kalau mau lihat simbolnya atau pair semuanya, tinggal di klik kanan terus show all aja ya, seperti ini nih kalau contohnya. Kalian tinggal klik kanan di sini terus show all ya. Ini bisa kelihatan semua. Tapi kalau nggak disediakan broker, saya kurang tahu caranya. News berita bisa dicek di Forex Factory, betul. 1 pips berapa dolar, Bang? Tergantung lotnya berapa. Bang, bikin video soal fundamental analisis dong. Saya sudah pernah bikin ya. Dan saya tidak akan bikin yang lebih lengkap lagi karena memang pada dasarnya saya tidak terlalu expert di fundamental analisis sebenarnya. Ngikutin video Bang Daryl di YouTube sudah bisa trading mandiri kah, Bang? Bisa sih sebenarnya kalau misalnya kalian niat ya, diulang-ulang terus maksud saya. Scalping roadmapnya dari time frame berapa, Kak? Dan time frame entry bagusnya di time frame M5 M1. Terima kasih sudah jawab. Kalau yang roadmap biasanya saya di H4, entry-nya saya biasa pakai M30. Kalau time frame entry-nya di M5 atau M1 berarti roadmapnya itu di H1 gitu. Bang, boleh minta settingan stochastic oscillator di punya Bang? Stochastic saya settingannya standar sih ya. Seperti ini aja settingannya ya. Sebentar ya. Nah, ini seperti ini settingannya. 533 ini nggak ada yang saya ganti-ganti gitu. Cuma 533 aja saya pakainya. Bagusan mana, entry saat breakout atau entry saat breakout lalu retest? Makasih, Bang. Setelah breakout dia retest kalau saya. Bang, tips buat ngatur psikologi biar nggak sering lihat chart kalau udah pada posisi. Makasih. Lotnya dikecilin. Lotnya dikecilin. Kalau nggak di handphonenya dihapus aplikasinya. Itu udah paling ampuh caranya. Kalau enggak ya saya itu sih pasti bakal dilihat dia terus sih. Bang, UJ bakal naik kah? Nanti kita cek ya, UJ bakal naik apa enggak. XAU nanti kita cek juga. Bang, MA89 jadiin entry buy di H1 untuk kripto bisa nggak? Kalau di H1 kripto ya 89 ya. Kalau saya sih pakai 34 aja udah bisa sih sebenarnya. Kalau di H1 loh ya, itu udah bisa sih. Abang kan alumni CIT, kok platform Abang Okta nggak pakai MetaTrader 4? Okta ini pakai MetaTrader 4, Pak ya. OktaFX pakai MetaTrader 4 kok, sama. Bang, kalau kita profit sampai ribuan dolar, apa tidak merusak pasar trading? Saya rasa enggak ya. Ribuan dolar di forex itu enggak ada artinya sih sebenarnya.
GBP Jepangnya bakal membentuk head and shoulder, guys. Jagain. Nanti kita cek. Bang, gimana menurut Abang metode BBMA? Gimana Bang, bagus nggak? BBMA itu saya belum pernah pakai Pak, belum pernah coba, jadi saya nggak bisa komentar sebenarnya. Bang, divergence bisa gagal nggak? Bisa, otomatis divergence itu bisa gagal pasti. Kasih gambarnya dong divergence yang powerful. Divergence yang powerful itu yang terjadi di area supply apa demand. Bang, korelasi GBP US dollar dengan gold sama ya Bang. Artinya kalau USD turun, gold terbang, GBP terbang. Harusnya seperti itu. Jadi berbanding lurus ya. Antara gold sama GBP itu berbanding lurus. EU masih to the moon apa turun ke bumi Bang? Nanti kita cek ya. Leverage yang aman dengan modal $50 berapa Bang? Kalau $50 sih terlalu kecil ya. Kalau menurut untuk trading forex minimal 100 sih kalau mau aman banget ya. 50 itu maksimal 0,01. Udah nggak bisa lebih sebenarnya. Bang, misal saya sehari target 100.000, apakah harus trading setiap hari? Apa kasih jeda? Kalau mau target sehari 100.000 bisa dijadiin average. Jadi misalnya seminggu 700.000 itu kan sehari 100.000. Tapi kan tradingnya nggak harus setiap hari sebenarnya gitu. Modal $200, leverage berapa Bang yang bagus? Leverage-nya 1:200 boleh. Bang, cluster Fibo bagusnya buat TP atau buat entry? Buat kedua-duanya bisa ya. Tapi kalau saya lebih sering buat TP sebenarnya. Bang, trading for living bisa nggak? Bisa ya. Kalau misalnya udah mencapai satu kondisi tertentu ya. Tapi kalau misalnya baru-baru trading nggak bisa. Bang, kalau modal 2000 leverage 1:100 bagus nggak? Oke itu oke banget 1:100. Pak, kok saya trading pakai kombinasi SNR dan candle pattern win rate-nya lebih rendah daripada chart pattern ya? Saya trading pakai kombinasi support resistance dan juga candle pattern. Win rate-nya lebih rendah daripada chart pattern ya, Pak. Mungkin itu SNR-nya minor ya. Tetap balik ke ini Pak, balik ke ke basicnya dulu ya, back to basic lagi, lihat dari trennya dulu segala macam, arah segala macam, baru menentukan yang namanya SNR. Nah SNR-nya itu dilihat lagi kalau misalnya dia minor, terus kalau bisa searah dengan trennya. Jadi kalau misalnya tren naik ya kita entry-nya yang di supportnya aja, jangan yang di resistance-nya dihajar. Kenapa koin di pancake swap nggak aman? Saya nggak bilang koin di pancake swap nggak aman ya. Saya bilangnya koin micin di pancake swap nggak aman gitu. Bukan yang nggak aman juga, tapi resikonya gede ya. Kalau koin di pancake swap tapi gede ya seperti BNB dan segala macam ya mana-mana aja sebenarnya sih. Cuman kalau koin-koin micin kan yang lagi hits itu kan sekarang koin-koin micin kan, Shiba Inu lah, Akita Inu, terus ada apa NFT art lah, ada Bonfire lah, ada Safe Moon lah, segala macem lah. Banyak itu yang lagi hits kan koin-koin swap ya namanya, koin-koin dari koin-koin kecil lah ibaratnya, koin-koin micin. Nah itu adalah koin yang di driven ya atau digerakin sama komunitas ya. Itu yang menjadi resikonya besar. So projectnya belum tentu jelas ya, bukan berarti nggak jelas, tapi belum tentu jelas. Nah itu kalau misalnya komunitasnya itu lenyap ya dan likuiditasnya itu hilang, ya udah kita tidak bisa menjual koin kita. So sama aja kayak nyangkut di saham di gocap gitu, di harga gocap kalau di saham gitu ibaratnya.
Seperti itu loh maksudnya. Bukan berarti koin-koin semua di PancakeSwap jelek, enggak. Ya cuman koin-koin micin gitu yang harganya di bawah 0,1 sen ya, itu agak berbahaya ya. Harus mengerti yang nama resikonya gitu. Kalau enggak mendingan jangan. Nanti daripada tiba-tiba udah beli terus tiba-tiba hilang uangnya terus kaget, nanti disalahin kriptonya malah. Nah, itu yang enggak boleh ya. Oke, sekarang kita coba cek market ya, teman-teman. Udah 20 menit. Sekarang saya mulai dari Euro USD ya sekarang. Oke, Euro USD teman-teman. Dari trennya, saya mulai dari H4-nya ya. Trennya tuh up teman-teman ya, seperti ini. Trennya lagi up sekali. Dia retest pertama di trend line-nya naik, retest kedua naik. Dia membentuk diamond pattern ini ketupat ya, pattern ketupat nih yang merupakan reversal pattern. Dia naik sekarang dengan satu bullish candle yang kencang. Terus di candle berikutnya dia ada dicoba untuk turun tapi dihajar ke atas lagi sehingga dia membentuk seperti ini ya. Dia membentuk bullish rejection seperti ini. Nah, kita turun ke M30-nya ya. Berarti ini kan tendensinya masih up ya. So kalau misalnya kayak gini gimana? Nah, ini ada hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah satu area di sini, teman-teman ya, di daerah sini. Oke. Ini merupakan area yang kemungkinan besar dia bisa reverse, teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek dari Fibo-nya atas ke bawah sini. Nah, ini kan area-area di dekat sini ya, 61,8 nih. Nah, seperti ini. Sampai ke 70,5. 70,5 nggak usah dilihat ya, tapi ini 618-nya patokannya sebelah kirinya nih. Ini banyak candle rejection sebelah kiri. Ya ini berarti ini ada seller yang ngejagain. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau entry di Euro USD dalam waktu dekat, lebih baik kita pada saat sampai sini kita nge-sell sampai pendek gitu. Kita mainnya pendek. Atau kalau misalnya kita mau nge-buy, kita tunggu dulu sampai dia turun. Kalau sekarang mau nge-buy itu resikonya agak berat. Kenapa? Karena stop loss kita tuh bisa sekitar 40 pips ya, 40 pips lebih ke bawah. Tapi kalau misalnya kita nge-sell, kita tunggu dia sampai sini harganya, terus kita sell, kita TP-nya tuh bisa 40 pips ke bawah gitu. Ya. Jadi kalau untuk Euro USD jangka panjangnya dia masih mau up nih teman, memang masih mau up, tapi dia harus di retrace dulu sekali. Kita harus ngikutin cycle-nya dia ya. Ini kan panjangnya berapa nih kalau misalnya kita ukur ya dari sini ke sini. Nah, ini kalau misalnya kita 1:1-in ya. Seperti ini kan nih cycle-nya nyampe ya segini, terus kita lihat ya berarti ini kurang lebih dia harus butuh waktu kurang lebih segini gitu ya. Nah, ini sampai sini. Ya, kurang lebih lah sampai sini lah ya. Jadi kalau misalnya seperti ini kita tinggal tunggu kurang lebih sampai sini. Ini baru dibilang simetris gitu ya untuk pembentukan swingnya. Jadi kalau misalnya dia mau mencapai higher high, kalau misalnya dia mau naik, ya mungkin di tanggal 17 bulan 5 gitu ya. 17 besok. Tanggal 17 besok itu baru bisa ke area sini atas, teman-teman ya. Dan ini selebihnya dia harus bergejolak dulu nih di bawah gitu. Oke, dia mungkin sideways dulu atau segala macam. Itu untuk Euro USD-nya seperti itu ya. Jadi kita kalau misal jangka pendek untuk ditradingkan, kita bisa ambil opportunity untuk nge-sell dulu di atas ini di area biru ya. Jadi di area biru kita nge-sell, stop loss-nya cukup di atas sini, dan kemudian nanti TP-nya tuh di area bawah ya. Nanti saya kasih tunjuk di sini SL-nya ya di 1.21. Kemudian TP-nya tuh bisa di daerah sini ya. Di daerah 1.2. Oke, di daerah sini ya. Itu untuk SL-nya. Oke, itu Euro USD ya. Kemudian sekarang GU, teman-teman. Untuk GU pun sama ya. Untuk GU sama, dia sebentar. Level yang harus diperhatikan itu adalah yang sebelah sini ya. Ini belum kena, jadi ini targetnya. Terus kalau untuk structure yang kedua itu di sebelah sini. Ya, sebelah sini ini structure keduanya. Nah, so ini adalah kurang lebih seperti ini gambarnya ya untuk si GU ya. Nah, ini kita tinggal ke M30-nya. Tendensinya masih up teman-teman ya, karena tadi memang si GU itu kan masih condong ke atas.
Nah sama ya, GU itu juga masih bisa ke atas dulu. Sampai mana ke atasnya? Sampai ke daerah sini teman-teman ya. Nih kurang lebih sampai sini nih ya. Dari sini sampai ke atas sini. Oke, ini menjadi areanya si GU. Nah ini kita lihat nih kalau yang ini ya. Ini masih bisa 50 pips ya. 50 pips ya, nyampe ya 50 pips. Dan untuk SL nya kita tuh bisa di 30. Nah ini kalian bisa ambil buy sebenarnya untuk di area sini ya. Tapi kalau misal mau aman, saya sih pribadi saya akan SL di bawah sini ya. Di bawah si area kaki-kaki yang panjang ini ya. Ini menjadi area di mana nih yang kotak ini ya. Jadi kalau mau entry di situ. Nah ini kalian bisa ambil buy sebenarnya ya. Ya harga jalan lagi. Oke, ini harganya udah jalan ya. Ini bisa ambil kalau misal tadi ya, ini bisa ambil buy dulu sampai dia ke atas, baru kita nge-sell di daerah sini teman-teman ya. Kita nge-sell di daerah sini. Tadi kalau di sini SL-nya tuh cukup oke sebenarnya di oh enggak sih, dalam juga sih ya, sekitar 40 pips ya. Ya kalau saya sih saya pribadi saya akan tunggu dia naik dulu sih, terus saya nge-sell di atas sini gitu ya. Kalau GU sama plannya seperti Euro USD. Berikutnya ada Aussie. Aussie US dollar. Nah, kalau Aussie US dollar ini lebih apa ya? Dia lebih tahanan lebih banyak ya. Jadi seperti ini kondisinya. Nah, seperti ini tahanannya. Dia udah ketahan di moving average-nya di sini ya, dan dia mulai reject nih, ketahuan. Terus di sini juga ada satu candle bearish yang sangat besar ya, itu yang menjadi tahanan dia juga. Kalau kita sell sekarang 60 pips lumayan, kita turun ke M30-nya, kita lihat apa yang ada di sini. Oke, kalau saya nanti saya akan tungguin dia sampai di area sini, teman-teman ya. Saya akan tunggu sampai di area sini, saya nge-sell di area sini persis. Untuk targetnya saya bisa sampai di structure-nya sini sekitar 50 pips ya. Plannya sama seperti yang lainnya. Jadi di sini saya kasih alert harga ya. Saya kasih begitu dia masuk daerah sini aja, saya kasih alert di sini. Terus kemudian tadi di GU juga saya kasih alert di sini. Terus kalau di EU-nya juga saya kasih alert tadi ya. Nah, nih kalau EU udah naik nih, udah kena nih areanya. Ini sebenarnya bisa nge-sell, teman-teman ya. Ini saya $30 pips. Oke, saya coba nge-sell di sini ya, 30 pips doang. Dan untuk TP-nya saya TP-nya di bawah sini ya, teman-teman ya. Ini trade-nya jelek ya, teman-teman ya. Trade-nya 1:1, ini jelek. 1:1 lebih dikit aja. Jadi nggak terlalu bagus sebenarnya. Cuman ya posisinya sudah, harusnya saya telat nge-sell ya. Saya telat nge-sell di sini, saya telat. Harusnya saya pas masuk sini saya langsung nge-sell ya. Cuman ya itulah ya, kita ngeliatin market banyak, nggak kekejar kadang-kadang, nggak apa-apa ya. Saya cuma tadi tujuannya pengen ngasih mau ngasih alert doang di sini gitu. Nah, sekarang apa nih? USD Jepang ya. USD Jepang kita lihat. USD Jepang, kalian lihat ya, ini tendensinya ke up bullish ya. Kalau yang ikut coaching kelas saya yang advance pasti tahu kenapa nih saya bilang coaching bullish up. Cuman kita tinggal cari entry-nya bagaimana ya. Dia sudah bikin higher low di sini. Higher high sedikit ya. Yang kurangnya dia bikin double top di sini ya. Dia mentok double top, dia turun. Itu yang menjadi ancaman. Di sini ada masuk area buy-nya. M30-nya kita lihat. Nah, di M30-nya ini yang harus diperhatikan ya. Area buy terbaik ya di sebelah sini. Ini karena di sebelah sininya ada demand ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di sebelah sini ada demand. Yang kedua bisa average di sini ya, ini juga area baik terkedua ya. Jadi saya pribadi saya akan entry di daerah sini ya untuk buy. Jadi sama lagi saya kasih alert di sini. Di tengah-tengah di alert ya di sini. Oke.
Ya, jadi ketika harga sampai sini bisa ngebuy nih. Itu untuk USD Jepang. Sekarang saya mau ke gold XAU ya. XAU juga sama, tendensinya masih up ya, tapi di sini di atas banyak rejection yang nggak bisa kita nggak bisa kita remehin ya. Kalau dilihat dari Fibonya dia sudah mantul di sini. Sekarang nih saya hapus dulu Fibonya ya. Saya hapus dulu semua biar jelas ya. Ini saya mulai dari tarik Fibo dulu seperti apa. Dia udah berhenti di sini. Divergence-nya aman ya, tidak ada divergence sama sekali. Ya, M30 kita coba. Oke. Di sini dia rejection ya. Banyak sekali rejection kalau diperhatikan. Ini tendensinya mau turun nih kuat. Tapi bullishnya juga masih kuat. So kalau misalnya kita mau iseng nge-sell di sini, kita hitung risk rewardnya dulu aja. SL-nya 60 pips, TP-nya itu 50, nggak worth it ya. Kenapa di sini saya nggak mau ngambil sell teman-teman? Karena ini kan dia udah bikin ini ya. Kalau misalnya kalian perhatikan dia bikin ABCD ya. Ini satu ya, swingnya, ini kepalanya, ini badan kedua. Yang mana badan keduanya ini ABCD, AB sama dengan CD. 1:1 nih kepalanya ya. Jadi kalau misalnya kalian tarik seperti ini ya, ini 1:1 nih. Ya kalau kalian perhatiin ya. Tuh, 1:1 pas ya. Sampai atas dia turun gitu kan. Nah turunnya ini jadi pertanyaan saya gitu. Kenapa saya nggak mau nge-sell? Takutnya ya dia turunnya ini hanya untuk koreksi aja. Karena ini trennya sebenarnya masih up nih secara minornya kalau kita patokan dari sini ya. Dan ini terjadinya itu di ujung-ujung area sini ya. Ini area Quasimodo ya bisa dibilang ya. Terus bisa dibilang area supply juga yang besar. Nah ini kayak gini kan. Nah ini kalau misalnya kayak gini dia ada chance dia turun ke sini. Ini moving average-nya juga sudah bullish teman-teman ya. Terus dia bisa up lagi ke atas, ngebreak ini malah lari dia teman-teman harganya ke atas. Nah sebenarnya bisa sih kalian gambling untuk atau spekulasi untuk dia nge-sell dulu. Tapi begitu dia udah kena cut loss di atas langsung di reverse tuh. Nah itu gunanya cut and reverse tuh di kondisi-kondisi yang seperti ini gitu ya. Itu cut and reverse seperti itu. Itu untuk XAU ya. Sekarang kita ke Nasdaq dulu teman-teman ya. Kita lihat Nasdaq seperti apa. Untuk Nasdaq dia lagi bearish, tetapi ini menjadi area penting juga ya di Nasdaq di sebelah sini. Nah di sebelah sini menjadi area pentingnya Nasdaq. Ini harusnya dia retrace dulu teman-teman. Dia retrace dulu. Kalau dari H4-nya dia masih bearish tentunya. Kita tinggal tunggu dia apakah dia bisa jaga di daerah sini ya teman-teman ya. Dari sini kita turun ke M30-nya, kita lihat ya. Nah di M30-nya ini dia bikin satu pattern lagi ya, yang seperti ini. Ini harusnya sih rising wedge ini kalau pecah ke bawah dia bisa ke bottomnya lagi di sebelah sini gitu ya. Dan ini tidak ada divergence ya. Ini kalau misalnya ada divergence sih bisa kita cek nih tadinya. Tapi tidak ada divergence, aman. Intinya sih ya kita tinggal tungguin aja kalau Nasdaq ini dia bisa pecah apa enggak. Tapi yang ada apa sih kabar baiknya itu ya, kalau secara trendline-nya dia ini lagi mentok ya pasnya teman-teman ya. Jadi dia lagi mentok trendline seperti ini ya. Ini kan trendline-nya kayak gini ya. Nah ini dia lagi mentok di atas ya, harusnya sih kalau misalnya dia tembus ke falling wedge-nya dia bisa ke bawah nih ya. Di sini juga tidak ada area-area yang terlalu berat ditembus ya, kecuali yang bawah sini ya. Daerah bawah sini nih agak sulit ditembus ya, jadi nanti mungkin TP-nya bisa di bawah sini teman-teman ya. Ketika dia break TP sebenarnya 150 pips itu nilainya, lumayan nih untuk Nasdaq. Itu Nasdaq. Sekarang kita ke oil teman-teman. Di H4-nya oil ya. Ini ada trend line seperti ini.
Nah, ini trendline-nya ya. Ini kalau misalnya kita bikin channelnya juga sama, jadi seperti ini, jadi dua, jadi bullish channel. Satu lagi kita gambar untuk dia punya pivot, satu lagi kita taruh tengah. Nah, oke ya, kayak gini. Dan ini kalau di H4-nya ini ada percepatan ya, percepatan tren seperti ini yang sudah di break. Terus kemudian dia sedang membuat lower low sekarang ya. Ingat ya teman-teman, di minornya kalau misalnya kalian zoom bagian sini aja nih, saya lingkarin ya, saya kotakin deh ya. Kalian zoom bagian sini, kalian fokus ya. Kalian lihat minornya ya. Ini dia membentuk higher high, higher high di sini, higher high di sini, higher low juga ya. Tapi di sini dia mulai membentuk lower high nih. Ya, daerah sini membentuk lower high, lower low. Dia bikin lower low lagi, bikin lower high lagi. Jadi ini tandanya ini sudah mau transisi nih dari yang minornya ke bearish. Nah, untuk melihat itu kita bisa turun ke M30. Ya, seperti ini. Dan kita mulai lihat nih area-area yang bagus untuk nge-sell di mana. Salah satunya sih area sekarang nih bagus buat nge-sell sebenarnya. Seperti ini. Tapi dia area sell di sebelah sininya itu tidak break ini ya, 63,94. Jadi saya lebih prefer kalau misalnya dia turun dulu satu tarikan ya ke sini, terus dia naik lagi ke sedikit, baru saya akan nge-sell di daerah sini. Itu paling bagus sebenarnya. Kalau ini kita sebenarnya juga spekulasi ya, bisa juga dia nanti diangkat dulu ke atas teman-teman, sampai ke area sininya ya. Nih, ini area true resistance-nya di daerah sini ya. Atau kalau misalnya kalian bilang Quasimodo-nya di sebelah sini ya. Jadi ini adalah target untuk kalian nge-sell di sebelah sini untuk si oil. Itu oil teman-teman. Sekarang kita coba cek lagi yang namanya Bitcoin ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri ya, ini kemarin baru drop ya, ada gap teman-teman, gap besar ya di sini. Ini gapnya kayaknya sudah ketutup ya, udah ketutup belum sini? Oh belum loh, belum ketutup ya gapnya ya. Ada gap di sini belum ketutup ya. Terus ada lagi kemarin gap yang belum ketutup. Nah ini nih, ini gap yang belum ketutup juga nih di 23.000, cuman sih kayaknya jauh banget itu ya untuk turun ke situ. Kemarin tuh di sekitar 38.000 nih udah ketutup, tutup semua, aman sih. Oke, berarti naiknya ini ada yang belum ketutup sedikit ya. Jadi harganya sekarang Bitcoin lagi turun ya, lagi kena kena dip lagi ya, kena dump. Tapi dia bertahan nih ya, dia bertahan di area 48.000. Oke, itu merupakan area support yang sangat kuat dari Bitcoin. Dan apa yang harus dilakukan ya? Kita lihat dulu, kita tinggal kandangin aja, kotakin ini area sebelah sininya ya. Ini menjadi area pentingnya. Nah, kalau misalnya ada candle close di atas, ini tandanya dia mau up teman-teman ke atas. Targetnya sampai mana? Sampai ke daerah sini ya. Nih, sampai ke 54.630. Itu yang pertama. 5430-nya sudah selesai ya, sudah kena ya 5430. Terus dia bisa ke area di atas sini. Ya, ini 57.000 teman-teman ya. Dan baru nanti finalnya ya 58.000 ini yang 60.000. Kalau di 60.000 kena, ini bisa up terus ke atas teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi targetnya kayak gitu. Kalau sekarang 50.000, tinggal tunggu nanti dia ke atas apa enggak. Itu untuk Bitcoin ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau Ethereum-nya bagaimana? Ethereum-nya juga kurang lebih sama ya. Dia ada gap yang belum di fill ini di angka 2.700 sampai 2.900. Ini ada gap yang belum di fill. Gap yang pertamanya sudah penuh, sudah tertutup. Dan sekarang dia lagi up menuju ke area next-nya itu di 4.200. Ini area supply nih ya. 4.200 area supply teman-teman ya. Ini sebenarnya area supply pertama sih di sini ya. Ini kalau dia ada nggak kuat teman-teman, nggak kuat naik ya, atau dia dibanting lagi ke bawah, ini bisa menjadi downtrend nih Ethereum-nya. Kalau dia dibanting ke bawah dan dia nge-break structure di sini teman-teman ya, ini bisa jadi downtrend tuh ya, bisa ke bawah terus, bisa ngejar ke level 3.300-an itu Ethereum-nya ya. Jadi kita lihat nih di area sini ada sellernya nggak nih? Tampaknya sih nggak ada seller ya. Sellernya tuh udah habis harusnya sih. Itu untuk Ethereum-nya.
AJ bang, saya ada posisi sell. GJ dong. AJ, GJ ya. Kita coba pair Jepang berarti ya. Aussie Jepang. Ada posisi sell. Aussie Jepang bullish channelnya masih aman teman-teman ya, masih bullish channelnya masih aman. Kalau dilihat dari candlenya ya, ini tendensinya memang masih up teman-teman ya. Jadi dia bikin konstan banget ya nih, higher high, higher low. Di sini dia bikin low lagi, terus di sini low-nya lagi, terus di sini low-nya lagi ya. Cenderung konstan nih. Dan targetnya pertamanya tuh mungkin dia akan ke daerah sini dulu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai tengah-tengah, nah dia mungkin naik akan sampai sini ya, sampai 85,1 ya. Baru nanti dia retrace sedikit, naik lagi ke atas ya. Jadi ini pelan-pelan sih. Kalau dilihat ini jangka waktunya sampai kapan, kita lihat aja pada saat dia retrace ke bawah 1, 2, 3, dia turun lagi. Kecil. Nah ini yang bisa kita ambil ya sebagai contoh. Ini saya tarikin ya, kurang lebih 16 Mei nih teman-teman ya, sampai atas. Harusnya sih gitu ya, harusnya dia begitu dia turun terus dia kemudian naik lagi, ini 16 Mei nih harusnya. Oh sorry ya, ini kalau misalnya kita mau cari di sebelah sini aja, ini turunnya aja. Untuk turunnya kita cari dulu dia mau berhenti sampai mana ya. Oke. Ya ini selisih 2 candle aja sih, ini udah lumayan oke ya. Cuman kalau misalnya kita mau tahu dia naiknya sampai mana, kita bisa ambil dari sini contohnya. Tarik dari sini ke sini ya. Nah ini mungkin teman-teman ya, dia akan naik ya, akan naik untuk sampai ke sini. Ini akan naik sampai ke tanggal 17 besok nih, masih up terus. Kita tinggal lihat di jam 30 nya seperti apa untuk si Aussie Jepang. Ya ini Aussie Jepangnya juga ada inverted HNS yang seperti ini ya cenderungnya. Dan ini descending ya, inverted HNS nya ya, kalau bisa diperhatiin teman-teman kayak gini. Dan udah ada break nih sekarang ke atas nih, berarti ini larinya tinggal ke daerah sininya aja nih. Kita tinggal cek bisa sampai atas sini targetnya ya, di sini. Ini berapa pips? 30 pips. Ini ke bawah berapa? 20. Oke, ini masih akan up teman-teman untuk Aussie Jepang ya. Mungkin dia akan up sampai 85.221 ya. Seperti itu tuh Aussie Jepang. Paling tahanan dia tuh di daerah sini juga ya, di 85,0 tuh juga ada tahanan. Jadi kalau misalnya punya posisi sell ya, stop lossnya tuh harus di atas sini sih menurut saya ya, di atas 85,2. Itu ya, itu Aussie Jepang. Berikutnya ada GBP Jepang. GBP Jepang ini sudah sudah kena topnya di atas ini ya. Ini kalau misalnya kita tarik pakai external retracement yang ini 1618-nya sudah kena ya, sudah kena, dan dia malah lagi konsolidasi nih di area sini ya. Terus kalau misalnya kita ngomong pakai 1:1 ini juga dia harusnya sudah kena ya. Nah ya, dia sudah kena juga nih di atas sini. Pas sekali. Ya ini 1:1-nya. Berarti ini ada tendensi buat reverse teman-teman ya, ke bawah. Ini ada HNS juga nih kecil nih. Kalau kita turun ke M30 mungkin lebih jelas HNS-nya. Nah seperti ini ya. Jadi ini bentuknya sih harusnya descending ya. Ini kalau di H4 sih bisa kelihatan di bentuk descendingnya nih kayak begini kurang lebih ya.
kurang lebih seperti ini teman-teman. Di M30-nya kita lihat, nah kurang lebih seperti ini. Jadi begitu dia kena ini harusnya kita bisa sell ya. Berapa sih? 110 pips. 40 pips GBP Jepang ya. Saya mungkin akan nge-sell di sini sih untuk GBP Jepang. Ini saya kasih alert di atasan sedikit ya. Di sebelah sini. Itu ya, itu untuk GBP Jepang kayak gitu ya, teman-teman. Gold Bang, gold tadi udah saya bahas ya. GBP Kanada potensi inverted HNS. Coba kita cek GBP Kanada ya. Ya, GBP Kanada bener nih ada inverted HNS, teman-teman. Seperti ini, ada potensi betul ya. Kita lihat di M30-nya. Oh, tidak ada divergence, sayang sekali ya. Dia sudah break di sini. Ya. Nah, ini kalau misalnya dia mau inverted HNS, ini kita tinggal pakai seperti ini aja. Salah. Ini harusnya bisa entry nih teman-teman ya. Ini bisa spekulasi nih ya. Nah, ini udah mau 618 ya, teman-teman. Ini saya akan spekulasi di sini. Saya akan buy GBP Kanada. Kok bisa bang buy? Ya ini jatuhnya spekulasi karena saya melihat ada di pola besarnya ada inverted head and shoulder, terus di minornya sini saya lihat dia itu sudah double bottom ya, kemudian dia sudah habis terus dia retrace ke bawah. Saya ambil di 618 ya. Ya, saya berharap dia bikin seperti ini. Ya, dia mantul di sini, naik nih di 618 lah, let's say kayak gini ya. Dan TP saya di sini 70. Itu SL saya di mana di bawahnya sini ya. Nah, di 30 pips. Oke, ini trade-nya ya untuk si GBP Kanada. Saya rasa fair sini trade ini ya. Saya rasa ini trade-nya fair kok. Stop loss kita nggak terlalu gede ya. Terus TP kita lumayan 80 pips. Ini kenapa saya taruh di bawahnya, karena ngikutin structure dia ya, saya taruh di bawahnya jadinya. Itu ya. Itu untuk si GBP Kanada seperti itu. Terus apa nih? USD Kanada, USD CHF. USD Kanada mau reverse juga teman-teman ya. Ini walaupun dia di trend yang turun, tapi ini udah ada gejala untuk reverse trendnya, untuk balik. Dan dia sudah di area sini ya. Jadi ini bisa di buy sebenarnya sih, kalau kalian mau ya. Tapi kalian tentuin sendiri nanti tempatnya tuh di mana, SL-nya segala macamnya. Yang pasti ini kan ada Quasimodo ya, area Quasimodo seperti ini. Level Quasimodo level seperti ini. Bisa bagus, bisa jadi entry yang bagus nih di Quasimodo levelnya mungkin ya. Dia untuk USD CHF kayaknya harusnya sama ya. Iya, kurang lebih mirip lah. Cuman USD CHF ini nggak sekuat USD Kanada ya. Maksudnya CHF ini agak kuat nih mata uangnya, nggak selemah si Kanada. Jadi ya butuh kekuatan ekstra dari si US. Itu USD CHF ya. Jadi tendensinya sama ya, dia sudah di area retrace. Kalau kita turun ke M30, nah iya sama ya. Ini ada persis di sini ada SND juga nih. Jadi begitu dia naik ke atas, begitu kena ini dia naik ke atas gitu. Nah, nextnya itu ada euro apa tadi? Euro CHF ya.
Euro CHF dia masih ke bawah teman-teman ya, masih ada tekanan sell yang lumayan. Ini area kecil nih, ini kalau di M30 kelihatan nih SND-nya nih ya. Jadi nah ini ya, ini ada ya satu, tapi dia pada saat turun juga kena SND. Nah tapi di sini ada retrace, dia bisa ke bawah gitu ya. Jadi ini kalau misalnya nanti ada satu jadi candle-nya seperti ini atau dia candle jadinya bearish ya, ini akan menjadi posisi yang kuat sekali untuk bear ya. Jadi dia akan ke bawahnya kenceng nih, harusnya sih seperti itu. Oh ini kecil nih TP-nya nih, SL-nya kecil. Ya udah di sini saya sell lagi karena saya suka yang SL-nya kecil-kecil kayak gini, saya suka ya. Saya taruh SL di sini 20 pips cukup. Dan untuk TP-nya ya saya mau simpel-simpel aja ya TP-nya ya. Saya pakai kondisi yang kayak gini aja. Ya, seperti ini aja ya. Saya lihat di sebelah kirinya dari H4-nya apakah SL saya TP saya tuh tepat terhadap sesuatu. Oke, di sini ya ada tercluster ya. Jadi udah oke lah nih SL di situ. TP di situ ya. Ya kayak gitu sih, saya suka trade-trade yang kayak begini ya modelnya, yang nggak perlu stop loss besar tapi lumayan posisinya. Tapi ini sekali lagi ya, kalau yang kayak gini kan belum tentu gitu ya, maksudnya belum tentu probabilitasnya belum tentu, sukses rate-nya belum tentu 68% gitu loh. Karena semakin trade-nya tuh semakin kecil gini SL-nya, itu otomatis kan kalau sniper berarti chance-nya atau win rate-nya pasti turun ya. Tapi nggak apa-apa, kita punya risk reward tuh bagus banget ya. Kita punya SL TP itu 48 pips, kita punya SL itu cuman sekitar ya nggak nyampe 20 pips ya. So itu bagus banget. Itu untuk si Euro CHF ya teman-teman. Oke teman-teman ya, kalau teman-teman mau lihat tadi trade saya apa aja, teman-teman bisa ulang-ulang terus. Dan teman-teman buat yang mau trading forex tapi belum punya broker, teman-teman bisa cek OctaFX, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat daftar, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian suka trade seperti ini, live trade, kalian bisa hadir setiap hari Jumat ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Saya akan selalu ada live trade seperti ini, jadi kalian jangan lupa ajak teman-teman semua yang lain buat ikut live trade ini ya, daripada kalian trade sendirian, mendingan trade-nya bareng kayak gitu teman-teman. Oke. Mungkin sampai sini dulu teman-teman tradingnya ya, semoga bisa bisa memberi manfaat buat teman-teman, dan juga sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Selamat malam, selamat istirahat, sampai bertemu minggu depan. Bye bye teman-teman. Thank you.